Halo semuanya, kembali lagi ke podcast ini. Perkenalkan kembali, nama saya Kenny selaku pembawa podcast ini. Setelah episode yang kemarin kita sudah membahas tentang wisata kuliner, sekarang saya akan membawakan tema yang mungkin lebih relevan untuk masa-masa PSBB ini yang sedang kita laksanakan, dan juga mungkin lebih concerning untuk masyarakat ya, khususnya para insan pariwisata. Apa itu? Kita dengarkan dulu intronya. Oke, setelah mendengarkan intro tadi, mari kita masuk ke topik pembahasan kita hari ini ya, yaitu pengaruh COVID-19 terhadap sektor pariwisata dan cara penanggulangannya. Sebelum melangkah lebih jauh, alangkah baiknya kita mengenal apa itu COVID-19. Walaupun kita tidak asing dengan istilah ini, tapi kita perlu tahu dulu sejarah dari COVID-19 ini apa. COVID-19 ini berasal dari kota Wuhan di Provinsi Hubei di China, yaitu tepatnya di Wuhan Fish Market yang menjual berbagai macam hewan-hewan yang untuk kita penduduk Indonesia mungkin tidak lazim. Penyakit ini tercatat pertama kali di kantor WHO di China pada tanggal 31 Desember 2019 dengan indikasi infeksi pertama itu terjadi di pertengahan bulan November sekitar tanggal 17 atau 18. Coronavirus Disease 2019 atau biasa disingkat dengan COVID-19 adalah penyakit menular yang disebabkan oleh virus SARS-CoV-2, salah satu jenis dari coronavirus. Penyakit ini mengakibatkan pandemi coronavirus 2019 sampai 2020. Penderita COVID-19 dapat mengalami demam, batuk kering, dan kesulitan bernafas sebagai salah satu gejala-gejalanya. Sakit tenggorokan, pilek, atau bersin-bersin lebih jarang ditemukan pada pasien coronavirus ini. Namun pada pasien yang lebih rentan pada penyakit ini dapat berujung kepada pneumonia dan juga kegagalan multi organ. Infeksi menyebar dari satu orang ke orang lain melalui percikan dari saluran pernafasan yang sering dihasilkan pada saat batuk atau bersin. Hal ini biasa disebut dengan istilah droplets. Waktu dari paparan virus hingga timbulnya gejala klinis berkisar antara 1 sampai 14 hari dengan rata-rata 5 hari. Ada beberapa cara untuk menghindari paparan virus ini, yang utamanya adalah dengan mencuci tangan dengan sabun, menjaga jarak dari orang yang batuk, dan tidak menyentuh wajah dengan tangan yang tidak bersih. Dan salah satu cara yang dinilai lebih efektif dalam melandaikan kurva penyebaran dari virus corona ini adalah dengan penjagaan atau pembatasan sosial yang sedang kita lakukan ini, di mana seluruh kegiatan yang tidak esensial dilarang untuk dilakukan di luar rumah supaya tidak bertambah lagi yang terkena dari virus ini. Coronavirus pertama kali terdeteksi di Indonesia pada tanggal 2 Maret 2020 dan sekarang terdapat 3.000 pasien yang sudah sembuh dan 1.007 yang meninggal tercatat pada tanggal 12 Mei 2020. Ya, tadi sempat saya singgung tentang kurva ya. Kurva yang saya maksud bagi teman-teman yang mungkin masih belum aware dengan ini adalah kurva penyebaran virus corona yang pada satu variabelnya merupakan variabel waktu dan variabel lainnya adalah jumlah kasus yang tercatat. Dan dalam kurva ini ada satu garis tengah yang menunjukkan kapasitas rumah sakit yang tersedia untuk menampung atau merawat pasien COVID-19 di Indonesia. Sekarang kurva ini sangatlah berada di atas kapasitas rumah sakit di Indonesia, sehingga penyebaran virus dan penanganannya tidaklah seimbang yang mengakibatkan banyak pasien terjangkit yang tidak mendapatkan penanganan yang layak. Dengan cara apa kita dapat menurunkan jumlah kasus sehingga kapasitas rumah sakit ini dapat menampung pasien, yaitu dengan cara pembatasan sosial yang sedang kita lakukan ini, sehingga dapat meminimalisir
kontak sosial dan penyebaran virus corona ini, karena virus ini menyebar dengan adanya kontak sosial dari kita dan masyarakat-masyarakat yang sudah terjangkit virus ini. Ya, untuk dari variabel kedua dari pembahasan ini adalah pariwisata yang sudah saya sebut, yang sudah saya jelaskan di podcast sebelumnya. Bagi yang belum tahu, boleh mendengar podcast saya sebelumnya. Jadi, pariwisata ini sangatlah bergantung kepada perpindahan dari setiap orang, di mana arti wisata itu sendiri adalah bepergian untuk mencari hal-hal yang baru, betul? Juga tidak dapat dilakukan pada saat-saat seperti ini karena banyak negara yang sedang melakukan lockdown dan juga para wisatawan yang merasa takut untuk melakukan perjalanan karena takut terpapar dengan virus ini. Karena selain mengutamakan perjalanan, industri pariwisata juga mengedepankan tentang kontak fisik atau kontak sosial dari masyarakat-masyarakat atau stakeholders yang berperan dalam pariwisata kita ini. Dan kontak sosial juga tidak mungkin bisa dihindari oleh insan-insan pariwisata atau masyarakat-masyarakat yang ingin melakukan perjalanan, karena esensi dari perjalanan wisata ini sendiri adalah mengenal kultur yang baru, mengenal orang yang baru, dan juga mencari pengetahuan sebanyak-banyaknya bagi kita yang ingin belajar mengenai kultur-kultur baru di sini, dan itu tidak bisa dilakukan dengan efektif jika tidak ada kontak secara langsung dari wisatawan dengan pemberi informasi tersebut, sehingga membuat perjalanan wisata ini sangatlah tidak mungkin dilakukan. Dari sisi pertama yang sudah saya sebutkan tadi adalah perjalanan yang tidak mungkin dilakukan dalam situasi lockdown dari beberapa negara dan juga pembatasan sosial yang diberlakukan di Indonesia, dan juga dari sisi pembatasan sosial itu sendiri, di mana industri pariwisata ini tidak lepas dari social touch dari pemberi informasi maupun dari sisi wisatawan itu sendiri. Dan menurut saya cara menanggulangi kondisi ini adalah dengan disiplin melakukan pembatasan sosial, sehingga kurva penyebaran penyakit ini dapat lebih cepat landai, yang berarti kita dapat melakukan perjalanan secepatnya dengan memperhatikan protokol yang nantinya berlaku jika ada perjalanan. Dan menurut saya pada masa seperti ini, ada baiknya dari kita atau dari teman-teman para penyedia jasa wisata seperti tour guide atau dari perusahaan perjalanan wisata untuk mengembangkan lagi dari sisi produk yang akan ditawarkan kepada wisatawan-wisatawan yang nantinya akan datang, seperti dari sisi materi atau dari sisi produk yang ditawarkan kepada wisatawan. Karena menurut saya, ketika semua ini sudah selesai dan virus COVID-19 ini dapat ditanggulangi secara cepat dan baik, pasti akan terjadi lonjakan angka wisatawan yang ingin berjalan-jalan mencari hal-hal yang baru, dan juga yang akan sangat baik jika produk-produk yang diberikan kepada mereka adalah hal-hal yang baru juga bagi mereka. Akan sangat baik jika produk-produk yang diberikan kepada wisatawan itu adalah hal yang baru dan juga lebih dikembangkan lagi supaya lebih menarik minat masyarakat. Banyak yang sudah berbulan-bulan di rumah dan ingin mencari udara segar di luar rumah dan juga di luar daerah, dan juga jadi nilai tambah bagi mereka. Mereka mendapatkan bukan hanya dari sisi mencari udara segarnya, namun juga mereka mengetahui pengetahuan baru bagi mereka yang diperkenalkan juga pada destinasi-destinasi baru yang belum mereka ketahui sebelumnya, belum mereka ketahui kulturnya, bahasanya, makanannya apa, dan juga kehidupan-kehidupan orang di situ seperti apa juga. Mungkin sampai di sini saja saran yang bisa saya sampaikan mengenai penanggulangan COVID-19 di sektor pariwisata. Namun seluruh saran yang sudah saya sampaikan tadi tidak akan berguna jika teman-teman tidak melakukan pembatasan sosial secara disiplin. Jika teman-teman ingin melakukan perjalanan wisata ke tempat yang kalian impikan secepatnya, lakukanlah pembatasan sosial ini secara disiplin dan jangan lupa cuci tangan yang rajin. Dan juga yang tidak kalah pentingnya adalah kampanyekan kedisiplinan mematuhi peraturan pembatasan sosial ini. Karena masa depan dunia berada pada kedisiplinan kita melakukan ini. Jika teman-teman ingin melakukan kegiatan normal lagi seperti biasanya, indahkanlah protokol pembatasan sosial. Mungkin sampai di sini dulu dari saya. Nama saya Kenny, sampai jumpa di lain kesempatan.